Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I... Ducati berencana sediakan motor pabrikan untuk Alex Marquez di MotoGP 2026. Fermin, mungkin hanya saya yang bisa melawan Marquez di lap terakhir. Pecco Bagnaia, setelah 3 lap ban belakang saya berlubang. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. Sporting Director Ducati Cosmoro Gracili, pihaknya bertekad menyediakan motor Desmo Sedici spek pabrikan terbaru untuk Alex Marquez di tim BK8 Gresini Racing MotoGP untuk tahun depan. Usai ditinggalkan Pramac Racing ke Yamaha, Ducati mengurangi alokasi motor pabrikannya dari 4 menjadi 3. 2 di tim utama mereka, Ducati Lenovo Team yang berstatus tim pabrikan, dan 1 lagi diberikan kepada Fabio Di Giannantonio di Pertamina Enduro VR46. Tapi, hasil Di Gia dan Bagnaia di atas Desmo Sedici GP25 justru dibayang-bayangi oleh hasil Marc Marquez yang belakangan ini selalu sapu bersih dalam beberapa seri. Sedangkan Alex yang mengendarai GP24 justru menduduki peringkat kedua klasemen dengan 276 poin. Sementara Pecco Bagnaia dan Di Gia di peringkat 3 dan 6. Gracili menyatakan, Ducati sedang mempertimbangkan untuk menambah alokasi motor pabrikan pada 2026. Meskipun secara tak gamblang menyatakan niatan memberikannya kepada Alex Marquez, keputusan final akan diambil pada September mendatang. Kami masih mengerjakannya, kami belum tahu berapa motor pabrikan yang akan kami sediakan tahun depan. Namun, kami mengusahakannya, dan mungkin bulan depan, beberapa pekan lagi, kami akan ambil keputusan dan bisa mengatakan berapa motor yang akan kami punya tahun depan, ujarnya. Gracili juga menegaskan, Ducati sangat mengapresiasi kerja keras Gresini dalam menaungi pembalap mereka Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, yang terlihat kompak tampil kompetitif meski memakai motor lama. Tetapi soal menyediakan motor pabrikan tambahan, ia masih perlu mempertimbangkan begitu banyak faktor. Mereka bekerja dengan sangat baik, Gresini dan Alex, begitu juga Fermin. Namun, soal motor, ini persoalan berbeda. Ada banyak topik yang harus kami pahami dan analisis. Ini bukan hanya soal mesin, atau hal-hal terkait ekonomi. Ini soal segala hal. Kami sedang mempertimbangkannya, tutupnya. Aldeguer berhasil meraih podium kedua pada balapan panjang di Austria, dan sekaligus podium keduanya di musim ini. Pembalap muda Gresini itu sempat mengalami kesulitan di awal lap, yang membuatnya kehilangan beberapa posisi dari grid ke-6. Dengan kegigihan dan pengereman kerasnya, Fermin berhasil melibas radar di depannya. Saat ban mulai aus, ia menggunakan kecepatannya yang luar biasa dalam kondisi tersebut untuk bertarung memperebutkan podium. Aldeguer berhasil menyalip Francesco Bagnaia dan Pedro untuk naik ke posisi 3 besar. Dirasa dirinya makin cepat, Aldeguer berhasil overtake Marco Bezzecchi dan hampir mulai mendekati Marc Marquez untuk menantangnya meraih posisi pertama. Fermin harus puas dengan posisi kedua karena tak berhasil mengimbangi kecepatan Marquez. Aldeguer sangat gembira dengan apa yang telah ia raih. Sebenarnya dia tidak memiliki performa terbaik pada tahap awal, namun ia mampu kembali dengan kecepatan yang fantastis dengan kondisi ban yang sudah aus. Fermin yakin bahwa ia adalah satu-satunya rider yang mampu bertarung dengan Marc di akhir balapan dan berpeluang mengalahkannya. Sejujurnya, saya tidak ingat apa-apa tentang balapan saat ini. Ini adalah salah satu balapan di mana Anda bisa berperan dan segala sesuatunya mulai keluar. Saya tidak memiliki lap pertama yang terbaik. Saya kehilangan beberapa posisi. Bagi saya, selalu agak sulit untuk melakukan dorongan pertama yang diberikan oleh semua pembalap, di mana semua catatan waktu sangat setara, dan semua orang melaju sangat cepat dengan ban baru. Tapi kami tahu di dalam kotak, dan saya sendiri, bahwa jika ada satu pembalap yang bisa melawan Marc di lap terakhir, itu mungkin saya. Dia membuat saya sangat sulit di beberapa lap terakhir. Sulit untuk terus mengerem seperti itu. Jari kaki saya terasa panas. Saya tidak bisa menyentuh rem belakang. Lanjutnya, bahkan menunjukkan lubang di sepatunya akibat pengereman yang keras sebelum menyimpulkan semuanya.
Francesco Bagnaia gigit jari karena gagal mendulang poin sprint race MotoGP Austria di Red Bull Ring, Sabtu 16 Agustus 2025. Selain problem ban belakang yang berlubang, ada hal aneh lain yang mencegahnya menuntaskan balapan dan harus kembali ke box. Para rider sangat berhati-hati untuk mengkritik secara terbuka pemasok ban tunggal kejuaraan. Bahkan dalam situasi yang menyebabkan Peco Bagnaia mengundurkan diri di sprint race, faktor ban belakang yang tergelincir pada saat start yang buruk menyebabkan dia melintang di tengah lintasan dan kehilangan lebih dari 10 tempat. Itu menjadi sebuah tamparan keras di wajahnya akibat kompon belakang yang tidak merespons dan membuat perjuangannya berakhir secara prematur. Saya ingin menunggu untuk melihat apa yang akan dikatakan Michelin kepada saya, karena harus ada yang menjelaskannya kepada saya. Segalanya berjalan fantastis akhir pekan ini. Tapi pada lap pemanasan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Setelah 3 lap, ban belakang saya sudah berlubang, kata Bagnaia kepada mikrofon De Azen. Lalu, di lintasan lurus, motornya bergerak sangat cepat. Sampai-sampai saya tidak bisa mengerem karena bantalannya terbuka. Tim tidak melihat apa-apa, hanya saja motornya tidak stabil. Saya tidak menyangka apa yang terjadi. Terlepas dari start yang buruk, dengan kecepatan yang saya miliki di pagi hari, saya seharusnya bisa maju beberapa posisi. Saya berhenti karena merasa gangguan sudah berlebihan. Saya butuh insinyur untuk menjelaskan, karena itu sangat aneh dan perlu mengetahui apa yang harus dilakukan untuk lebih baik. Saya cukup yakin bahwa kecepatannya ada di sana. Kami harus tetap positif. Sensasinya, hingga sprint, tak terkalahkan. Ketika Anda mengalami nasib buruk, sulit untuk mengubah dinamika tersebut. Ini sangat aneh karena saya mengharapkan punya pace untuk memperebutkan podium. Tapi sayangnya, tidak ada yang berfungsi. Jadi, kita lihat saja, jika bisa berbuat lebih baik saat balapan besok. Kami juga harus berharap bahwa keadaan eksternal akan membaik, lanjut Bagnaia, di mana dalam tahun ini, dia sedang mengalami musim terburuknya sejak berkompetisi di kategori motor berat ini.